Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Sesuai dengan janji aku pengen bikin pick a card untuk bulan November ini karena emang belum ya. Pesan semesta bulan November khusus untuk di bulan ini aku mungkin pesennya agak agak apa ya? Agak mengerjenkan ini. Soalnya seperti yang teman-teman juga tahu ya, dari setiap akhir tahun dari video-video sebelumnya aku udah selalu bilang Oktober, November, Desember itu seperti jendela-jendela terakhir di mana kita uh, tentukan gitu, tentukan apa yang mau kita bawa ke tahun depan, niat atau cita-citanya tuh bagaimana gitu kan. Dan kalau misalnya umumnya kita kan tahu ya ada yang namanya resolusi tahun baru. Nah, resolusi tahun baru ya kita kadang cuma nulis aja gitu di jurnal. Cuman aku mau kasih sedikit tips agar hal-hal tersebut bisa lebih uh, kuat gitu ya energinya kita bawa ke tahun depan. Ada baiknya apapun yang kita niatkan untuk terjadi di tahun depan, mulai kita bawa di dalam doa mulai sekarang, gitu. Karena energinya benar-benar ini lagi ganti-ganti terus gitu. Benar-benar alam tuh sedang menyortir mana yang layak atau bermanfaat untuk dibawa ke depan, mana yang enggak. Nah, begitu juga kamu. Kamu boleh ikut mensortir mana yang layak dibawa ke depan, mana yang sudah enggak semestinya atau udahlah gitu, cuman bikin capek aja gitu ya. Nah, jadi eh, di bulan-bulan ini tinggal 2 bulan lagi ya, November, Desember. Setiap kali berdoa, misalnya kamu punya resolusi nih, misalnya resolusi tahun depan aku ingin hidup lebih sehat. Lebih sehatnya itu yang jelas bagaimana sih, aku sudah tidak mau lagi makan jajanan, misalnya aku hanya makan real food. Real food itu artinya yang bentuknya memang benar-benar makanan yang kayak, kalau kamu mau makan jagung, kamu nggak beli jagung dalam bentuk popcorn, tapi kamu beli jagung, kamu rebus. Terus kalau mau makan ayam, bentuknya ayam, tidak kemudian menjadi fried chicken gitu. Ayam mau dipanggang, mau dibakar gitu ya. Itu namanya real food dan jauh lebih sehat. Contoh itu ya resolusinya. Nah, eh, kamu boleh nulis itu. Tapi akan lebih banjur lagi setiap kali kamu selesai sholat atau setiap kamu ingat akan resolusi itu nih, lagi ngapa-ngapain kamu ingat, pokoknya tahun depan gue udah harus bisa makan real food dengan konsisten. Itu disegel pakai doa. Keinginan itu kamu segel pakai doa. Kalau misalnya kamu agamanya Islam, kamu bisa mensegel itu dengan Al-Fatihah atau dibawa sambil berzikir. Yang lain boleh dengan cara kalian yang senyamannya apapun. Nah, dan mulailah mempraktekkan dari sekarang gitu. Jadi kayak misalnya, tahun depan aku udah nggak mau lagi punya toxic relationship sama siapa-siapa. Nah, mulailah dari sekarang, lepasin orang-orang yang kamu pikir itu membawa pengaruh buruk gitu ya. Dan mulailah fokus ke diri sendiri, tidak lagi menjelek-jelekan atau comparing hidup kita dengan orang lain, karena sifat seperti itu pun juga toksik. Yang jadi kita tuh biasanya menarik orang toksik karena kita sendiri toksik ya. Jadi nggak usah tunggu sampai ke tahun depan. Apapun resolusi yang mau kamu um, wujudkan di tahun depan, mulailah upayanya dari sekarang. Dan kunci energi itu kamu segel pakai doa. Setiap kali kamu teringat, kamu doakan. Teringat, doakan gitu ya. Jadi makin lama manifestasinya makin, kekuatan manifestasinya makin besar karena kamu melibatkan Tuhan di situ. Kamu tidak berupaya sendiri, tapi kamu bekerja sama dengan alam semesta. Gitu ya. Ini aku bikin 4 spread.
Aku akan pakai satu deck aja. Aku akan pakai flower therapy aja. Dan aku saranin pilih satu supaya fokus. Dan energi di akhir tahun itu cenderung banyak keluar, banyak habis. Karena cuci gudang itu membutuhkan energi. Melepaskan itu butuh energi. Healing itu butuh energi. Jadi kenapa aku cuma pakai satu kartu dan aku sarankan pilih satu kartu aja supaya energinya nggak kebuang-buang dan fokus kamu bisa kamu fokusin ke satu hal aja. Kita hidup itu benar-benar harus hemat semua, nggak cuma hemat uang, tapi terutama hemat energi ya, karena energi nggak bisa digantikan oleh apapun. Nggak bisa digantikan oleh uang juga. So, choose your battle. Pilah-pilah mau mengalokasikan energi dan perhatian kamu ke siapa. Karena segitu energi sudah keluar, dan energi kita kan, signature kita tuh kan unik ya, kayak fingerprint gitu. Nggak ada satu orang pun yang bisa menggantikannya di dunia ini. Sama kayak misalnya sidik jari kamu dihilangkan, nggak ada yang bisa ganti itu gitu loh. Itu uniknya kamu. Misalnya aku nih Dame, nggak ada yang bisa gantiin energinya Dame. Yang bisa gantiin cuma Tuhan. Itu juga kalau Tuhan mau kan, karena kalau kita buang-buang energi dengan tidak wise, aku rasa juga Tuhan nggak akan mau ngebantuin untuk ngebalikin itu, karena uh, itu tanggung jawab kita gitu loh. Tuhan akan menggantikan energi kita kalau kita pakai untuk hal yang bermanfaat, yang sejalan dengan life purpose, sejalan dengan soul purpose kita. Kalau enggak ya wassalam, jadi sakit nantinya. Oke, ini nomor 1. Dua, tiga, empat. Mulai nomor 1 ya. Kamu dapat self acceptance. Nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. Dia bilang nggak ada yang lebih melelahkan daripada terus-menerus memperbaiki diri sendiri gitu ya. Jadi dunia ini banyak paradoksnya. Kita tidak memperbaiki diri salah. Tapi kalau kecanduan memperbaiki diri juga salah gitu. Itu artinya kita nggak bisa nerima diri kita apa adanya. Nah, jadi di sini harus cari jalan tengahnya. Kapan kamu merasa bahwa ada hal-hal tertentu yang memang sifat yang oke, bisa diperbaiki, mana yang memang that is your own uniqueness, itulah keunikan kamu. Kamu nggak perlu mengubah itu ya. Kayak misalnya gini, aku punya temen anaknya hobi ketawa. Dia seneng banget ketawa. Sampai kadang-kadang kalau kita lagi ada di tempat umum tuh, kalau dia udah mulai ketawa, kadang-kadang kan bisa mengganggu orang lain ya, karena berisik. Nah, tapi itu adalah keunikan dia, dan gak mungkin kita minta dia untuk tidak tertawa kan. Palingan yang bisa dia lakukan adalah uh, dipelanin volumenya. Nah, kira-kira kayak gitu contohnya. Jadi, ada hal-hal yang kita tidak bisa hapus itu dari kita, karena itu ciri khas kita. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan kondisi, dengan situasi gitu kan. Dan tidak perlu membandingkan sama orang lain, karena keindahan kamu sendiri itu ya punya kamu.
Nggak ada standar kecantikan yang pakemnya kayak cewek harus rambutnya lurus, kulitnya putih, badannya langsing, tuh nggak ada. Itu racun media aja gitu. Karena kalau ada, Tuhan tuh nggak akan nyiptain rambut keriting. Kalau ada, Tuhan nggak akan nyiptain orang dengan tipe badan berbeda-beda. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Semua ciptaannya itu indah. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa melihat apa yang ada di diri kita itu juga udah indah gitu. Karena ya itu tadi, ingat aja Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Kalau misalnya kita sampai tidak puas akan penampilan atau kita merasa nggak fit segala macam, ya kita perbaiki dengan sewajarnya aja. Jadi kita kembalikan ke keseimbangannya tubuh atau keseimbangannya diri kita. Bukan kita ubah ya, tapi mengembalikan ke keseimbangannya. Kalau bahasanya lainnya, kembalikan ke fitrahnya gitu loh. Jadi kayak misalnya, contoh nih, kita overweight ya, misalnya kelebihan berat badan. Jangan punya keinginan untuk kurus, tapi niatkan supaya berat badan itu mencapai berat badan yang memang baik untuk badan kamu sendiri, bukan buat badan orang gitu. Terus apa ya, banyak sih pokoknya, intinya apapun yang kita lakukan, lakukan dengan sadar bahwa itu baik untuk kita, bukan karena orang bilang itu baik buat kita ya. Kita makanya penting banget kita kenal diri kita sendiri. Kita nggak bisa nentuin mana yang baik buat kita kalau kita nggak paham badan kita seperti apa, sifat buruk kita seperti apa gitu ya. Jadi self acceptance ini adalah langkah pertama menuju self love. Kita tidak bisa mencintai diri kita kalau kita nggak bisa terima diri kita seperti apa. Terima itu bukan cuma yang baik, terutama terima hal-hal yang buruk. Ingat kan reading morning talk yang 2 hari lalu ya, bahwa sisi-sisi kelam kita pun itu adalah hal yang baik di mata Tuhan, karena dari situ akan tercipta penyatuan si yin and yang itu. Kamu akan menjadi lengkap, kayak kartu ini. Lihat bunga-bunganya cantik, karena apa? Karena di belakangnya backgroundnya warnanya gelap. Coba kalau backgroundnya warnanya putih kayak gini, kan jadi pucat ya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita cuma terdiri dari warna-warna yang terang aja, kita akan jadi seperti lukisan yang ngebosenin gitu, pucat, dan nggak hidup. Dia menjadi hidup, menjadi keren, artistik kayak gini karena punya warna gelap. Kita menjadi kuat, menjadi hidup karena kita punya sisi gelap yang selama ini mungkin kita nggak bisa terima itu. Nah, sekarang waktunya untuk menerima supaya makin ke depannya hidup tuh semakin ringan gitu. Nggak ada lagi yang bisa menghina-hina kamu, mengungkit-ungkit masa lalu kamu yang misalnya kelam gitu ya. Karena apa? Kamu udah nerima. Kalau kita udah terima bahwa emang itu gue, so what gitu loh. Lo nggak bisa gitu. Lo nggak bisa mencoba menjatuhkan gue dengan bilang, oh si Damai kan dulu begini, begini, begini. Aku misalnya ada orang mengungkit masa lalu aku, dan kalau aku udah terima, aku cuma bilang, yeah, that's me, and I'm loving myself that way juga gitu. Aku tidak pernah menolak kenyataan yang itu. Aku malah bersyukur aku pernah seperti itu, karena itu akan memperkaya kehidupan ini gitu, kehidupan aku sendiri. Bayangin ada orang yang tidak pernah punya masa kelam atau hidupnya begitu-begitu aja, it's so boring. Kalau dia punya anak, dia nggak bisa cerita karena dia hidupnya lempeng aja gitu. Tapi bayangin kalau aku bisa cerita ke ponakan aku, kayak gini contohnya. Tante dulu misalnya gini ya, tante dulu pernah pernah nyolong duit duit papa loh gitu, papa aku gitu kan. eh, Buat jajan. Oh, berapa tante? Segini. Itu, ih tante kan itu nggak boleh. Iya, emang itu nggak boleh. Nah, sekarang aku kasih tahu jangan, karena orang tua kita cari uang itu susah. Nah, gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman yang menurut kita adalah aib, buat orang lain akan menjadi pelajaran berharga. Gitu ya. Jadi love yourself, terima semuanya. Terima apakah kamu itu dulu pernah ngebully orang, apakah kamu dulu itu sering nyontek, apa kamu dulu suka bohong. Terima itu, dan yang penting sadari bahwa kamu sudah nggak kayak gitu lagi, but
That's what makes you now. Itulah yang membentuk diri kamu sekarang. Itu salah satu ingredients dalam adonan diri kamu yang keren ini. Gitu ya, itu self acceptance. Nomor 2, ada abundance. Asik nih kartunya, keren-keren. Kamu itu sebenarnya rezekinya banyak banget ya. Kita itu berlimpah hidupnya. Rezeki kita di mana-mana, teman-teman. Buat yang pilih kartu nomor 2, kamu disaranin untuk tidak keras kepala. Untuk tidak menutup diri dengan berpikir bahwa uang itu hanya bisa datang kalau misalnya gue jualan, misalnya gitu. Atau satu-satunya cara gue mau cari duit adalah gue harus jadi pegawai negeri. Satu-satunya gue bisa kaya adalah dengan bermain saham. Kalau misalnya kamu punya belief system begitu, yang namanya pintu rejeki mau kebuka selebar apapun gak akan kelihatan. Karena percaya nggak percaya ya, setiap detik, setiap hari pintu rejeki itu luas dibukakan, tapi kadang manusianya buta, nggak bisa ngeliat. Karena apa? Karena di otaknya dia sudah punya patokan nih. Hidup bisa enak, hidup bisa berlimpah kalau gue titik-titik-titik aja. Tuh ada kata ajanya. Lu nempel lagi. Nah, itu bahaya kalau kayak gitu ya. Jadi, buat teman-teman yang masih punya belief system yang limiting, yang terbatas kayak gini, coba berdoa sama Tuhan supaya dibukakan pintu hati dan pikiran sehingga kamu mau melihat hal lain dan cukup fleksibel mengikuti hal lain itu gitu ya. Jadi kita jadi orang jangan kaku, jangan hanya maunya kita aja diikutin. Kadang-kadang jalan rezeki itu bisa belok-belok, bisa berlika-liku. Kadang kamu harus kerja ikut orang dulu, kadang kamu harus kerja dari bawah dulu, kadang malah kamu belum siap tapi kamu udah ditunjuk untuk menjadi CEO gitu. Apa aja itu ya. Jadi always say yes to life opportunity, karena ya disitulah jalan menuju apa yang sudah ditakdirkan Tuhan ke kamu gitu loh. Jadi ya lepasin semua rencananya ego gitu ya. Kalau rencana itu sorry to say datangnya memang selalu dari ego. Ego itu demen banget bikin planning gitu ya. Wah, gue bulan ini maunya begini, biar bulan depan gue bisa ke sini, gini, gini, gini. Akhirnya apa? Gimana Tuhan mau masukin rencananya dia kalau kamu blockage-nya banyak banget. Kamu udah bikin sekian banyak rancangan hidup gitu ya. Dan ya Tuhan bisa aja kasih kasih masuk itu rencananya dia gitu ya. Cuman nanti apa jadinya kalau kamu udah sangat kaku, kemudian masuklah rencana Tuhan yang totally different, kamu bisa patah. Aku kasih contoh paling simple. Untung aku udah dalam usia yang, dan karena banyak pengalaman hidup, aku menjadi orang yang cukup terbuka dan luas. Kalau aku waktu itu umurnya masih 20-an gitu ya. Kemudian tahu-tahu aku tahu bahwa calon suami aku akan menjadi jauh lebih muda dari aku, mungkin aku akan nggak mau banget. Aku mungkin bisa ngamuk dan mungkin bisa stres berat. Cuman karena seiring bertambahnya waktu, umur, dan pengalaman hidup, aku udah santai gitu. Artinya ya terserah Tuhan mau bilang gue kawin, syukur, gue nggak kawin juga alhamdulillah gitu kan, mana-mana aja deh Tuhan gitu kan. Jadi sekarang aku hidup dengan prinsip seperti itu. Aku berusaha tapi hasilnya terserah Tuhan aja, main mana-mana aja. Yang paling oke, keputusan yang sudah Allah tetapkan itu adalah yang paling oke buat aku. Nah, maka terjadilah gitu kan, aku mendapat suami yang 10 tahun lebih muda gitu kan. Kalau menurut pandangan orang mungkin kok bisa begitu gitu, itu akan sulit segala macam. Cuman ya kita jalaninnya santai aja, dan alhamdulillah sampai sekarang juga ya santai aja. Kita growing up sama-sama, karena aku lebih tua, lebih dewasa juga belum tentu aku nggak banyak salahnya juga gitu. Aku juga belajar dari dia, dia belajar dari aku, ya kayak gitu. Jadi ya punya pikiran itu luwes, punya hati itu yang lapang, sehingga keberlimpahan ini mau datang dari manapun
kita bisa melihatnya, kita bisa bersyukur. Mau sekecil, mau besar, kita selalu bisa lihat bahwa, oh that's abundance gitu. Oh itu rejeki, oh itu rejeki, oh ini rejeki. Bahkan aku bisa bikin video hari ini aja tanpa gangguan banyak. Ini adalah rejeki buat aku. Gitu ya. Jadi uh, be fleksibel aja, yang luas dan jangan terlalu banyak planning ya. Selalu open untuk keputusan-keputusan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kamu. Karena bagaimanapun juga manusia cuma bisa berencana, tapi hasil akhirnya selalu yang di atas. Divine timing, ini mirip-mirip sama yang tadi. Udah jelas banget ya, ini tentang waktunya Tuhan. Dan kartu ini juga sering muncul. Jadi apapun yang kamu inginkan, kamu boleh bilang bahwa tahun depan gue nikah, tahun depan gue punya mobil, tahun depan gue mau ini, mau itu, boleh. Tapi percayalah, ada Sang Maha Pengatur. Kamu pun harus mengakui ada faktor itu gitu loh. Manusia cuma bisa berusaha, Tuhan yang akan memutuskan kapan kita layak menikah, kapan kita layak punya mobil, kapan kita layak punya rumah, kapan kita layak umroh gitu. Jadi memantaskan dirinya sesungguhnya yang lebih harus kita kencengin ya. Memantaskan diri untuk menerima amanah-amanah Tuhan, menerima rejeki Tuhan, itu harus pantas. Karena kalau kita kapasitasnya kecil, bagaimana Tuhan mau kasih amanah yang besar? Ingin punya anak, tapi apakah kita bisa jadi orang tua yang baik? Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita? Dari situ aja udah kelihatan bagaimana nanti kalau kita jadi orang tua. Ingin dapat pasangan yang baik, sama. Kita udah baik belum sama diri kita? Kalau kita belum baik sama diri kita, jangan harap Tuhan akan kasih pasangan yang baik. Dia akan kasih pasangan yang baik kalau kita self-love-nya banyak, kalau kita menghormati diri kita sendiri, kalau kita bisa mandiri, tidak tergantung sama orang. Gitu ya. So, divine timing ini nggak bisa didinai. Kamu mau minta ke berapa tarot reader, minta ke ahli feng shui segala macam untuk mempercepat sesuatu untuk terjadi. Bisa aja, tapi akan ada konsekuensinya. Segala sesuatu yang tidak berjalan di jalur alami, tidak berjalan di waktunya Tuhan, itu akan meminta bayaran, akan ada hal yang diambil dari kita. Gitu. Jadi sabar aja, apapun keinginan kamu, jangan terpengaruh sama omongan orang, biarin aja orang nanyain terus, kapan ini, kapan itu, bagaimana, bodo amat. Kalau kesel ya kasih tahu aja, jangan tanya sama saya, tanya dong sama Tuhan gitu. Karena aku juga dulu gitu, setiap ditanya sama orang kapan nikah, mana nih jodohnya, kamu kelewat piki kali, aku cuma bilang aja, jangan tanya sama saya deh ya gitu, bukan saya yang punya hidup kok, bukan saya yang nentuin jodoh siapa, saya nggak tahu kapan saya kawin, saya nggak tahu kapan saya mati, saya nggak tahu rezeki saya ada di mana aja, tanya aja sama Tuhan, gituin aja, beres ya. So divine timing, dan kita berusaha sebaik mungkin menjadi diri yang lebih baik gitu loh, sehingga kita pantas diberi titipan, pantas diberi amanah, pantas diberi rezeki yang memang bentuk. Setiap rezeki itu ada tanggung jawab ya teman-teman, setiap titipan ada tanggung jawabnya. Jadi jangan dilihat bahwa oh dia enak ya udah punya anak, oh dia enak ya udah punya pasangan, itu tanggung jawabnya besar. Jadi jangan dilihat enaknya aja. Lihat itu harus dari 360 derajat. Jangan lihat enaknya aja, nanti kamu kejebak jebakan Batman. Percayalah, nanti menderita. Ini yang ketiga. Calmness. Tenang, disuruh tenang. Jadi di sini aku nge-sense ada perubahan ya. Mungkin ada, aku nggak tahu, mungkin yang pilih kartu terakhir ini, kamu bisa jadi sedang menyaksikan banyak perubahan dalam hidup kamu.
hidup sekeliling kamu, atau sesederhana kamu sebenarnya parno, sedang panik atau sedang cemas dengan keadaan dunia sekarang. Ya. Jadi apapun itu kamu diingatkan bahwa percaya saja, yakinlah sama Tuhan gitu. Yakinlah bahwa semua ini udah ada yang ngatur. Kita disuruh menyaksikan agar kita belajar mana yang baik, mana yang tidak gitu loh. Dan jangan khawatir, lihat nih, ini kartunya enak banget. Warnanya cakep banget ya, pink, banyak bunga, lalu ada burung gitu. Sih, rasakan energi ketenangan dari kartu ini. Di sini Tuhan pengen bilang bahwa apapun tidak pernah berjalan di luar kehendakku. Jadi kalau kamu melihat ada chaos, ada kekacauan, itu sudah terjadi dengan izinnya. Bukan karena Tuhan jahat, tapi ini masalah keseimbangan. Uh, dalam setiap kekacauan akan ada keseimbangan. Dan kita, karena pikiran kita kan kadang nggak nyampe ya. Seringkali kita nggak bisa nyampe dengan mencoba memahami semua ini. Jadi kita disuruhnya tuh yakin lah. Selalu berprasangka baik, berpikiran baik. Yakin bahwa semua ini akan baik adanya gitu loh. Walaupun sekarang kelihatannya kacau balau, tapi yakinlah bahwa di balik ini semua ada kekuatan yang lebih besar, dan dia tidak diam gitu loh. Dia tidak diam saja melihat kekacauan ini. Dan mungkin memang kekacauan ini pun juga Tuhan bawa ya ke dalam dunia supaya tercipta sebuah keseimbangan, supaya manusia sadar gitu. Jadi baik bencana, baik hal-hal yang menyenangkan, itu semua dimunculkan sebenarnya tujuannya supaya manusia sadar aja gitu. So, tenang, jangan panik, yakin semua baik-baik aja. Kita mungkin nggak paham sekarang, tapi nantinya semua akan kelihatan. Akan ada perbaikan-perbaikan yang meskipun kecil-kecil dan lama ya, manusia itu belajarnya lama soalnya. Dan meskipun kecil dan perlahan, tapi semua baik-baik aja. Oke, ini kartu terakhir. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Silakan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Dadah!